Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa hari ini. Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi di militer itu ada namanya kepemimpinan militer. Lalu di kelautan ada kepemimpinan kelautan. Di pantai ada kepemimpinan pantai. Nah, di kita tentunya harus ada kepemimpinan pramuka. Ya kan? Kepemimpinan pramuka itu dasarnya berarti dasar dharma. Nah, coba semua gambar ini ya, segitiga yang sudutnya 90 derajat. Segitiga gini. Ya kan? Ini. Oke. Di sini nanti ditulis dasar dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini sama di sini dasar dharma 2. Apa 2? Iya, jadi ada segitiga takwa, ketuhanan, di sini orang lain dan alam. Oke. Lalu di sini 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Nah, jadi di dasar dharma itu ini patriot. Oke. Lalu nanti akan kita tarik garis lurus ke sini. Nah, sekarang kira-kira dasar dharma pertama sudah ditemukan. Kedua sudah ditemukan posisinya. Ketiga sudah ditemukan sebagai sentral. Jadi dia ke sini dan ke sini. Ya kan? Lalu ada hubungan ke sini. Sekarang dasar dharma keempat, patuh dan suka bermusyawarah, di mana kira-kira letaknya? Rela menolong dan tabah, di mana? Rajin, terampil dan gembira, di mana? Hemat, cermat dan bersahaja, di mana? Disiplin, berani dan setia, di mana? Kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya, di mana? Kemudian suci dalam pikiran perkataan, di mana? Apakah di sini? Atau di sini? Atau di sini? Sentral di tengah. Nah, yuk, 2 orang rembukan, pasangan 2-2. Kira-kira di mana tepatnya? Sudah saya beri posisinya. Ini patriot yang sopan dan kesatria. Jadi kamu harus jadi patriot yang sopan dan satria. Patriot itu pasti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke? Nah, sekarang tinggal patuh dan suka bermusyawarah di mana? Oke. Lalu rela menolong dan tabah di mana? Lalu hemat, cermat dan bersahaja? 3 kedua tahu. Lalu disiplin, berani dan setia? 3-1-2 muter semua. Oke. Lalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya? Semuanya. Nah, sekarang diskusikan gitu, nah, 3 menit. Ayo, di mana coba? Pakai angka saja. Pakai angka coba, di mana posisinya? Sudah? Anda sedang mendiskusikan posisi butir dasar dharma dari segitiga yang sudutnya 90 derajat, ya kan? Lalu masing-masing butir itu Anda diskusikan letaknya di mana.
Ya kan? Letaknya di mana? Nah, nanti akan muncul kepemimpinan kepramukaan. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, coba lihat hasil diskusinya. 4 yang taruh ke sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 yang ditaruh ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 yang ke sini? Pertanyaan kan, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dengan siapa? Mengapa harus patuh? Bagaimana patuhnya? Dan musyawarah itu bertemu dengan orang banyak. Jadi semakin ke sini, Anda akan bertemu orang banyak. Jadi orang banyak ini. Ya kan? Orang banyak ini. Orang banyak. Karena orang banyak, Anda masuk organisasi di sini. Maka ada patuh dan suka bermusyawarah. Patuh pada apa? Patuh pada norma ketakwaan. Patuh terhadap norma kemanusiawian. Nah, kemanusiawian dan alam. Patuh. Nah, musyawarah dengan siapa? Manusia di sini. Oke. Jadi patuh dan suka bermusyawarah lebih condong kemana? Ke sini. 3 ke 2. Oke. Sekarang rela menolong dan tabah ke sini apa ke sini? Nah, ini uji cobaan dari Allah. Ke 1. 2, 1. Apa bentuknya begini? Ini 1 dan 2 untuk ke sini. Apa bentuknya 3 dan 1 arahnya ke sini? Ya kan? 3 dan 1 arahnya ke sini. 2. 3 ke arah 1. 32 ke arah 1. Oh iya, 32 ke arah 1. 32 ke arah 1 atau 12 ke arah 3. Rela menolong yang manusia dan tabah uji coba dari Allah. Tapi lu condong itu nang Allah. Ini kan untuk kepentingan individu. Supaya individumu kuat, ini dikuati dulu. Baru untuk ke sini. Kehidupan masyarakat, kehidupan yang sebenarnya. Oke. Berarti 1 dan 2 itu 1 energi, kekuatan dirimu dan kegiatan spiritual untuk kehidupan di masyarakat. Ya kan? Oke. Jadi 1 dan 2 terus ke sini. Bukan ini. Ya kan? Ini kuati dulu dirimu secara individu. Kuati dulu individumu secara spiritual, baru kamu jaya di sini. Oke. Kalau sudah posisi ini, patuh dan suka bermusyawarah di mana? Untuk modal ke sini kan? Oke. Rela menolong dan tabah. Ini patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah terus. Iya, individu yang di sini juga, tapi bukan urutan ke ini ya. Lalu hemat, cerna dan bersaja di sini. Di 3 karena kan diri sendiri. Angka 1 itu, angka 3 itu, angka 2 masyarakat tadi ya? Oh iya, mohon maaf, 3 dan 1 ke 2 ya. 3 dan 1 ke 2. Sekarang untuk memperbesar 3, supaya daya jangkaunya bisa ke atas, supaya daya jangkaunya bisa ke 2, ini kan perlu gede. Jangkau sini kan.
Nah, berarti ini yang harus dibesarin dulu. Individu dulu. Patriot yang sopan dan satria. Untuk menjadi patriot, dia harus patuh. Dia harus rela menolong dan tabah. Dia harus rajin. Dia harus hemat, cermat, dan bersahaja. Dia harus disiplin dan berani dia harus tanggung jawab dan dapat dipercaya, dia harus. suci dalam pikiran, Nah, perkataan, dan perbuatan. berarti lingkaran yang sudah menjangkau ini. Oke. Nah, itulah tipe kepemimpinan. Kalau begitu, kepemimpinan kepramukaan aspeknya apa saja? Aspek individu, aspek ketuhanan, aspek kemasyarakatan. 3 aspek itu. Ya kan? 3 aspek itu. Karakter yang dibangun, dia harus patuh, bermusyawarah ketika bertemu dengan orang lain. Dia harus rela menolong dan tabah, rela. Berarti dia punya kemampuan menolong. Ya kan? Rela menolong dan tabah. Mengapa harus tabah? Karena ada sentuhan nomor 1. Rela menolong dan tabah. Terus rajin. Iya, untuk nomor 3 itu nggak akan bisa kalau nggak rajin. Nggak akan bisa nyentuh di sini kalau nggak terampil. Nggak akan bisa kamu menyentuh nomor 2 ini kalau nggak gembira. Akan putus tengah jalan. Hemat, cermat, dan ya harus mengukur amunisi yang dia punyai. Artinya menghemat mata, menghemat pendengaran, menghemat tenaga, menghemat uang, menghemat macam-macam. Jadi menghemat itu jangan diartikan uang saja, ya kan? Kemudian disiplin, berani, dan setia. Untuk mencapai ini, kesuksesan itu kan di masyarakat itu, ya. Oke, dari sini pertanyaannya, unsur kepemimpinan pramuka ada berapa? 3. Apa? Individu, spiritual, masyarakat, sama kemasyarakatan. Unsur apa lagi yang satunya? Ya kan? Nah, nanti diskusikan ada berapa unsur. Unsur individu, berarti individu itu harus cinta alam dan kasih sayang. Individu itu harus patriot yang sopan. Individu itu harus rela menolong dan tabah. Individu itu harus, iya, individu itu harus Disiplin, berani, individu harus tanggung jawab dan dapat dipercaya, individu itu harus. suci dalam pikiran, perkataan, Oke, dan perbuatan. Anda kalau mencapai itu, Anda akan bentuk ini. Lingkaran ini, inilah dirimu nanti. Jadi dirimu itu sudah tidak di 3. Dirimu adalah integrasi antara 3, 2, dan 1. Oke, 3, 2, dan 1. Itulah yang namanya energi. Jadi seorang pramuka itu punya energi. E sama dengan 1, 2, dan 3. Yang bulat. Jadi energinya seorang pramuka berarti titik 1, titik 2, dan titik 3. Itu energimu. Oke. Energimu. Tapi energi ini kalau menurut Tesla dilambangkan angka 3. Ya, 3. Mengapa 3? Karena energimu itu kamu di sini, ya kan? Ini A, individu. Ya, kamu yang nggak jelas pindah sini. Ya pindah aja sini. A,
lalu kamu bersinggungan dengan ilmu kepramukaan ini, kepemimpinan pramuka. Berarti ini masih dua titik. 1, 2. Berarti belum energi, masih pengetahuan. Ketika kamu paham ini kan masih pengetahuan. Supaya bisa energi, harus ada 1 titik. Di sini umpamanya. Sehingga kalau ditarik kiris, muncul volume. Seorang pramuka paham tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, tapi kalau nggak diterapkan di titik 3, ya nggak muncul volume, nggak muncul pengalaman. Oke, dia A tahu tentang hemat dan bersahaja, ya hemat, cermat dan bersahaja, tapi nggak pernah melakukan hemat, ya nggak akan muncul volume. Maka ini yang namanya rumus 3 tadi, itu energi. Oke, paham ya? Jadi seseorang pramuka yang punya energi, dia pasti pengalaman. Dia tahu penerapannya, karena pernah ngelakoni. Titik itulah yang namanya penuntun pembentuk volume. Tinggal titikmu dekat apa jauh. Kalau titiknya di sini, semakin volumenya banyak. Kalau titikmu hanya di sini, volumenya sedikit. Nah, orang yang sukses volumenya banyak di sini. Maka 3 ini oleh Nikola Tesla dilambangkan dengan segitiga. 3 ini segitiga ini. Oke. Dia tahu tentang resep masak oseng kangkung. Baru titik 1 dan titik 2. Tapi dia nggak pernah masak kangkung. Berarti nggak muncul segitiga. Tapi kalau dia tahu oseng kangkung, lalu di rumah nerapkan, dia punya volume di sini. Maka seorang pramuka pantang untuk tidak membuat volume. Paham ya? Nah, semakin volumenya sering, semakin bagus. Maka lambangnya F. F sama dengan lebih besar dari E. Frekuensi. Iya, artinya ketika dia memasak kangkung berkali-kali, akhirnya kan jadi tambah banyak, maka dilambangkan 6. Lambangnya adalah segi 4. Lambangnya segi 4. Mengapa segi 4? Karena ambruk. Jadi energi saya lebih besar daripada energi kayu. Mengapa lambangnya 4? Karena lebih besar dari E. Ini kalau ditarik garis ke sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka namanya frekuensi. Oke. Jadi orang yang sukses tidak hanya punya volume, tapi dia harus punya melakukan volume yang banyak. Kemah sekali itu E. Ilmu kemah dari Kak Yato, kamu pahami, tapi nggak pernah kemah. Berarti nggak punya volume. Tapi kalau kemah sekali, besok kemah lagi, itu namanya F. Membentuk segi 4. Tapi belum vibrasi. Ini F ini sama dengan salah ini tadi kok, lebih kecil ya. Lebih besar dari, ya betul ya. Lebih besar dari F.
Oke, ini salah ini ya. Mestinya gini ya. Nah, lebih besar dari F. Mengapa harus lebih besar dari F? Semakin frekuensinya banyak, semakin vibrasi. Vibrasi itu memberi gaung, memberi kemana-mana, mana-mana. Oke, maka lambangnya adalah 9. Mengapa 9? Karena simbolnya lingkaran. Lingkaran. Ini semua sudut itu kalau dijumlahkan jumlahnya 9. 45 derajat, 4 tambah 5 berapa? 9. 360 derajat, 6 tambah 3 berapa? Semua 9 sudut di sini. Oke. Karena dia lingkaran, gelinding, terkenal, melesat. Oke. Jadi kalau Anda ingin sukses kepemimpinan pramukamu, jangan berhenti di segitiga, jangan hanya dapat volume, jangan hanya frekuensi, lakukan terus-menerus, akan dikenal kamu. Oke. Farel Prayoga, dia bisa nyanyi, dan dia tahu nyanyi. Tapi dia nggak pernah nyanyi, berarti nggak punya volume. Ternyata dia ngamen. Dia punya volume. Karena ngamennya terus, frekuensi 6. Karena terus menggelinding dikenal banyak orang, vibrasi meloncat. Oke, meloncat. Jadi meloncat seseorang itu, ini tak terhingga ini. Seperti Aryan Dika, pecah jalur, pacu jalur. Oke. Mengapa dia melakukan itu? Pasti pertama energi. Lalu diulang-ulang sama dia. Terus divibrasikan lewat media sosial, dikenal di dunia. Oke. Nah, kepemimpinan pramuka dapat membuat seseorang melesat jauh kalau memenuhi 3 prinsip ini. Paham ya? Jadi harapan saya, tiap individu harus punya energi. Energinya kepemimpinan pramuka. Kepemimpinan pramuka itu kalau disubkan banyak. Mungkin energi kepemimpinan pramuka yang mengelola uang, kepemimpinan pramuka yang buka sawah, kepemimpinan pramuka yang kepala sekolah, kepemimpinan pramuka yang Shopee. Tidak apa-apa itu spesifikan. Tapi jangan berhenti di energi. Aku lu tahu, neng Shopee, pernah aku online. Iku si nggak bakal terkenal. Karena dia asik di cuman gaya bahan cerita. Aku lo biyen pernah online. Iya kan? Anak difrekuensikan. Saya sudah 3 bulan online. Saya sudah setahun. Saya sudah 5 tahun. Saiki jangkauannya sudah luas. Sudah sekian ribu alamat. Nah, jadi juragan deh. Jadi kalau kamu ingin jadi juragan, jadi pimpinan, jadi apapun yang ingin melesat jauh, turunkan sampai vibrasi. Di 369. Nikola Tesla. Nikola Tesla itu hanya rumusnya 369. Tapi dikembangkan oleh pemikir dunia, maka muncul temuan remote. Temuan drone. Temuan-temuan itu mobil listrik. Itu dari konsep 369. Nah, jadi jangan cepat memvibrasi, tapi kuatkan dulu energimu. Kuatkan di frekuensi, nanti vibrasi akan ngikuti. Oke. Lagu Mangu, ketika diciptakan dia masih energi. 420 nyiptakan lagu Mangu. 420 dinyanyikan bentuk segitiga, sudah ada volume. Tapi di frekuensi sama dia dinyanyikan terus.
Karena terus dinyanyikan, terus muncul vibrasi. Sekarang ada mangu berbahasa Jepang, mangu berbahasa Korea, mangu berbahasa Inggris, mangu Jawa, ya kan? Gila. Terus tak masuk logika, termangu hatiku. Kau di sana, aku di seberangmu, kan gitu. Pertamanya gimana? Suatu malam apa? Adam bercerita, Hawanya sudah tak lagi sama. Kau menggenggam, aku menadahnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Terus? Ego dan doa. Nggak hafal. Rapnya apa? Cerita kita tak lagi sulit diterka. lagi sama cara berdoa. Cerita kita Sulit diterka, tak lagi sama arah akibatnya. Ya kan? Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. wah paling mangu. Nah, mangu itu pakai ilmu 369. Semua orang hebat, dia selalu 369. Energi dulu dibentuk. Orang kuliah itu ada dua, ada yang nggak berenergi, ada yang berenergi. Kuliah saja dengan dosen itu hanya 2 titik. Supaya dapat energi, lakukan. Supaya muncul volume. Yang penting itu volume. Oke, setelah volume, ulangi lagi. Namanya frekuensi. Ketika frekuensi kamu konsisten di frekuensi, akan muncul vibrasi. Vibrasi itu orang akan cari kamu, akan ini. Nah, disitulah keterkenalan Anda. Dicatat hari ini, besok kamu terkenal karena vibrasi. Ya, semua orang itu terkenal karena vibrasi. Nah, maka masuk sampai ke titik vibrasi. Dan vibrasi itu tidak harus berat. Spesifik aja apa yang akan kamu vibrasikan. Mungkin ahli masakmu, mungkin ahli nulismu, mungkin ahli fotomu, mungkin ahli apa. Itu yang divibrasikan. Jadi ini bukan masalah perbedaan agama. Tetapi ini masalah titik yang sudah berkembang jauh, akhirnya terjadi deviasi. Jadi ketika Anda, angkatanmu, dengan angkatan nanti 2030, itu akan terjadi deviasi. Kamu dengan temanmu hari ini sama memahami kepemimpinan kepramukaan dengan rumus 369, 1 bulan lagi akan di titik yang berbeda. Ya, jadi lagu ini sebenarnya menggambarkan bahwa vibrasi itu akan memberikan deviasi yang tinggi terhadap vibrasi yang dilakukan oleh orang lain meskipun sama. Maka jangan termangu dengan vibrasi orang lain, jangan heran dengan kemajuan orang lain, jangan heran dan tertegun dengan kemajuan orang lain, tapi openono nomor 3 tadi. Dirimu sendiri itu. Oke, paham ya? Jadi saya memaknai lagu ini tidak hanya tentang agama, bukan, salah ini fenomena bahwa pada kondisi sekarang titik yang sama akan memunculkan
deviasi yang berbeda ketika yang jalaninya orang yang berbeda. Maka nggak pas, Pak. Karena inti vibrasinya sama. Jadi nanti ketika Anda mimpin di Bojonegoro, gaya kepemimpinanmu akan berbeda dengan temanmu yang di Kediri. Akan berbeda dengan temanmu yang di Surabaya. Nggak masalah. Yang penting inti kepemimpinan kepramukanya sama. Mengapa lagi itu saya angkat? Karena dimaknai sempit. Dikira tentang perbedaan agama. Salah. Bukan. Itu fenomena tentang deviasi. Fenomena tentang vibrasi yang vibrasi itu kan berpendar. Oke. Tinggal vibrasimu kuat apa enggak. Lampu ini terang ketika jarak 2 meter. Ketika kamu akan menerangi orang 1000, apa yang kamu lakukan? Angkat lampunya lebih tinggi, besarkan watts-nya. Meskipun diangkat lebih tinggi, kalau wattnya sama, ya nggak terang. Jadi untuk masuk ke vibrasi, kamu tidak boleh asik hanya energi. Energimu diperbesar. Lewat diskusi, lewat baca, lewat pengalaman, untuk sesuatu yang lebih besar. Lampu ini terang, jarak 2 meter. Tapi kalau untuk menerangi orang 1000, harus diangkat kan, supaya semua punya sinar. Tapi kan nggak terang. Karena energinya tetap. Seharusnya ditambah wattnya. Jadi kepemimpinan pramuka semakin tinggi, semakin pandega, itu energinya harus ditambah. Supaya daya terangmu itu tinggi dan bisa menerangi yang banyak. Tapi kalau enggak, ya cukup lampu 5 watt yang di tenda. Hanya nerangi orang 4. Paham ya? Nah, itulah kepemimpinan pramuka. Semakin kamu tambah umur, semakin perbesar energinya. Supaya frekuensinya terjaga, kuat. Dan vibrasinya lebih kuat. Oke. Parer prayoga, tenggelam. Mengapa tenggelam? Karena energinya nggak ditambah. Nggak ada lagu baru. Iya kan? Nggak ada lagu baru, nggak ada promosi baru, frekuensinya tetap hilang, vibrasinya redup. Oke. Lagu Mangu, dia menambah energi. Dari lagu yang pertama, apa 420 yang pertama itu? Yang terkenal. Ya kan? Lalu dia nyiptakan lagi, Jaga. Slang terkenal karena terus energinya ditambah. Volume 1, volume 2, volume 3 terus terjaga sehingga puluhan tahun vibrasinya tambah besar. Jadi kamu nggak boleh asik dengan keberhasilan pertama karena itu akan hilang. Kecuali kalau ditambah vibrasi kedua, ketiga, keempat, kelima terus ini akan besar. Ngerti maksudnya? 420 lagu pertama apa? Tambah hilang ya. Lagu pertama kan terkenal itu. Malah ngerti Mangu ya. Daripada yang pertama. Apa yang pertama? Warna merah jambu. Warna merah jambu. Warna merah jambu. Fana merah jambu. Bisa lagunya? Oh, zona nyaman, mohon maaf, zona nyaman. Zona nyaman. Seekor sapi, kita bukan seekor sapi. Kan itu lagunya. Sembilu yang dulu, biarlah berlalu. Ya kan? Bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan, kan gitu. Itu zona nyaman. Itu ilmu semua itu yang ada di situ. Bagus nih anak-anak satu ini, 420 ini. Ya. Nanti dia akan tenggelam lagi. 3 tahun lagi tenggelam kalau dia nggak menciptakan lagu
Baru lagi, jadi energi terus diperbesar supaya frekuensimu terjaga, nggak berhenti. Parel prayoga, ojo dibanding-banding ke energi satu, frekuensi, tapi sudah frekuensinya nggak jalan, vibrasinya redup karena frekuensi nggak jalan. Jadi dijaga terus. Dulu orang nyanyikan, jadi banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Semua sampai orang desa nyanyikan tinggi, vibrasinya tinggi, tapi frekuensinya berhenti dia. Kayak roda ban itu berhenti, ya kan? Mengapa berhenti? Karena tertutup energi orang lain, lagu lain. Nah, ketika orang pramuka ingin terkenal, jangan puas di zona nyaman energi, tambah energimu supaya frekuensi terus jalan, vibrasinya akan terjaga. Oke. Si Aryandika itu vibrasinya paling bertahan 3 bulan lah. Kecuali kalau dia menciptakan gerakan lainnya ini. Ya. Baik, saya pikir itu ya. Siapa yang bisa merefleksikan? Selamat sore Kak. Terima kasih atas pemberian waktunya untuk merefleksikan kegiatan materi. Mungkin dari saya izin merefleksikan. Yang pertama dari judul yang Kak Yana bawakan, yakni transformasi kepemimpinan masa kini. Kak Yatno memulai diskusi dengan menggambar segitiga siku-siku. Lalu di setiap sikunya ada satu titik. Di titik bawah yang pertama, di titik bawah sebelah, di titik bawah mengarah ke kanan, ke kiri itu nomor 1, sentral ada nomor 3, lalu yang dari sentral ke atas ada nomor 2. Di situ yang nomor 1 di titik 1 melambangkan dasar dharma yang pertama, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua cinta alam dan kasih sama manusia. Yang ketiga patriot yang sopan dan ksatria. Jadi patriot harus sesuai dengan dasar dharma dari nomor 4 sampai ke nomor 10. Ya, kesanmu apa? Refleksian, kesanmu apa sore ini? Kesan saya bisa mendapatkan, saya lebih tahu mendalam lebih tentang dasar dharma. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kedua ini tentang kepemimpinan pramuka yang dapat saya ingat dan simpulkan. Tadi sempat mengolah simbologi dari segitiga yang bersudut 90 derajat. Yang pertama ada di atas, yakni mendefinisikan Tuhan, yakni dasar dharma yang pertama. Lalu yang kedua di sebelah samping dasar dharma yang kedua tentunya, dan juga yang ketiga. Untuk kesimpulannya adalah aspek kepramukaan ada individu, Tuhan, dan juga masyarakat. Dan juga tadi sempat membahas tentang energi yang berumuskan 1, 2, dan 3. Ketika energi itu sudah dimiliki, dilanjutkan dengan frekuensi yang nantinya menjadi vibrasi. Nah, kesanmu apa? Kesan saya setelah pemaparan materi, semakin membaca bahwa kepopuleran seseorang adalah
dasar dari apa yang diusahakan dari awal, yakni dasar sekali, dan juga usaha yang sangat keras untuk menggapai vibrasi dan kepopuleran. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini membahas tentang energi yang bisa saya simpulkan, yaitu kita dapat memperbanyak sebuah energi, jangan hanya stuck di energi itu saja, dan jangan lupa untuk terus menambah vibrasi untuk mendapatkan volume, sehingga volume itu nantinya akan menimbulkan jadi jangan hanya stuck di sebuah energi, tapi kita harus memperbanyak frekuensi sehingga nantinya kita dapat meningkatkan vibrasi kita yang dapat dideviasi, dan tak hanya itu, nantinya vibrasi akan memberikan dampak yang sangat tinggi meskipun orangnya itu sama tapi pengaplikasiannya nanti beda. Terima kasih. Kesannya sangat menyenangkan karena baru tahu sistem Nikola Tesla, dan ternyata banyak orang-orang hebat yang sudah memakainya. Terima kasih. Baik, luar biasa hari ini. Yang penting Anda paham simbol angkanya 369. Simbol gambarnya segitiga, segi empat, lingkaran. Lalu masuk untuk ke segitiga itu peta dasa dharma. Hari ini Anda mendapatkan peta dasa dharma. Tidak semua orang tahu peta dasa dharma. Ya, belum tahu, ini baru sekarang saya berikan ke Anda. Luar biasa. Di lainnya belum pernah. Luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Salam Pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.